kuliah kita pada kesempatan sore hari ini, yaitu dengan topik pentingnya komunikasi verbal dalam menyelesaikan konflik. Ya, baik. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang dimaksud dengan komunikasi verbal? Tentu yang dimaksud dengan komunikasi verbal itu adalah komunikasi yang tiap-tiap hari kita pakai. Nah, waktu saya sekarang sedang berbicara dengan Bapak Ibu sekarang, ini adalah bentuk komunikasi verbal. Ya, contoh konkretnya. Nah, tapi mari kita lihat dulu, Bapak Ibu. Ya, mengapa kita penting memahami tentang komunikasi verbal ini? Ya, hubungannya nanti dalam menyelesaikan konflik. Karena begini, salah satu alat yang paling efektif untuk menyelesaikan setiap konflik sebenarnya adalah komunikasi itu sendiri. Saya ulangi sekali lagi. Salah satu sarana yang paling efektif, bahkan bisa dikatakan paling dominan, digunakan oleh manusia dalam menyelesaikan konflik itu justru sering memakai komunikasi, Bapak Ibu. Ya, dengan berdialog, berdiskusi, ya, komunikasi yang sering kita pakai. Namun realitasnya, justru seringkali komunikasi ini bisa menjadi pemicu munculnya berbagai konflik baik di dalam pribadi kita, kita dengan istri atau suami, atau dengan anak-anak kita, orang tua, mertua, tetangga. Belum lagi, anak-anak kita juga sering berkonflik dengan di sekolah, bahkan kita sendiri juga. Ya, kita yang notabene sebagai guru dengan orang tua siswa, orang tua murid gitu ya, atau dengan siswa kita sendiri. Apalagi di dalam dunia pekerjaan, Bapak Ibu. Ya, sampai seringkali juga kita bisa menghadapi konflik antara atasan dengan bawahan atau dengan orang yang sejajar, selevel dengan kita di dalam bidang pekerjaan itu sendiri. Sehingga kadang-kadang cara menyelesaikannya apa? Resign. Dia berpikir dengan desain, ini langkah yang paling efektif dan produktif menyelesaikan masalah ini. Apa yang terjadi? Tidak menyelesaikan masalah. Karena apa yang terjadi? Menyebabkan dia pengangguran seumur hidup. Ya. Nah, belum lagi dengan pelayanan di gereja. Saya sudah singgung tadi. Ya. Suburnya, ya, gedung-gedung gereja, cabang-cabang gereja, bahkan denominasi gereja di dunia ini. Sebenarnya bukan karena semakin banyak orang yang diinjili untuk bertobat pada Yesus. Tapi justru karena subur juga konflik di dalam berbagai gereja. Jika tadinya yang satu denominasi, satu organisasi, satu sidang jemaat pecah. Melahirkan sidang jemaat kedua, ketiga, keempat, bahkan melahirkan apa? Denominasi baru. Dan hal yang sama terjadi dalam dunia di dunia pekerjaan, di dunia usaha dan bisnis Bapak Ibu. Ya. Awalnya perusahaan itu, bisnis itu dibangun dengan kesehatan dan kesepakatan yang begitu luar biasa. Ya, kesamaannya. Tapi setelah usaha dan bisnis itu berkembang dan maju, nah mulai hitung menghitung nih. Kelihatannya keuntungan perusahaan ini sudah makin bertambah besar. Yang satu mulai ingin mendominasi keuntungan lebih besar dibanding daripada rekan bisnis yang lain. Akibatnya apa? Muncul konflik. Ya, cara mereka menyelesaikan konflik itu sebenarnya saya katakan tadi juga pakai komunikasi verbal. Tapi karena tidak tahu teknik menggunakan komunikasi verbal itu, justru apa? Upaya niat untuk mau menyelesaikan konflik tadinya awalnya adalah justru melahirkan masalah baru yang berujung pada perpecahan, perceraian. Itu faktanya yang sedang terjadi dari dulu sampai sekarang. Walaupun saya katakan tadi, komunikasi ini ibarat dua mata uang dengan konflik sebenarnya. Karena di sisi lain dia bisa kita pakai untuk menyelesaikan konflik, tapi kalau tidak kita pahami cara mempergunakannya dengan tepat, dengan benar, komunikasi yang kita pakai itu bisa berujung dalam melahirkan konflik-konflik yang lebih besar. Maka menjadi pentinglah kita bahas khususnya dalam topik ini. Bagaimana sih caranya? Supaya komunikasi yang Tuhan sediakan ini sungguh-sungguh menjadi sarana yang efektif
dan produktif di dalam menyelesaikan berbagai konflik yang terjadi di dalam pribadi kita, rumah tangga kita, pekerjaan, pelayanan, dan bisnis kita. Maka kita perlu tahu ya cara mempergunakan komunikasi verbal ini, Bapak Ibu. Maka kan dalam bahasan ini kita akan banyak singgung tentang apa yang dimaksud dengan komunikasi. Dan bagaimana konflik komunikasi dapat terjadi. Walaupun di sisi lain saya katakan tadi, komunikasi itu sendiri bisa menjadi obat yang paling efektif menyelesaikan konflik kita dengan orang lain. Semuanya akan kita bahas di dalam topik pembelajaran kita pada sore hari. Yang pertama, mari Bapak Ibu kita mulai dulu. Apa yang dimaksud dengan komunikasi? Komunikasi itu adalah proses penyampaian sebuah pesan di mana orang yang menyampaikan pesan ini sering disingkat dengan istilah komunikator. Nah, contoh, saat ini saya sedang berkomunikasi dengan Bapak, Ibu, dan Saudara. Saya sebagai orang yang sedang berkomunikasi disebut namanya nama saya itu diistilahkan komunikator saya. Sedangkan Bapak Ibu yang mendengarkan disebut namanya istilahnya komunikan. Jadi nanti Bapak Ibu kalau saya pakai istilah komunikator dan komunikan, saya berharap Bapak Ibu sudah paham bahwa komunikator itu mewakili orang yang sedang berbicara, sedangkan komunikan itu adalah orang yang mendengarkan apa yang disampaikan oleh orang lain atau lawan bicaranya, disebut dengan namanya komunikan. Gitu Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu sebenarnya komunikasi itu ya bisa disampaikan, didistribusikan kepada orang lain lawan bicara kita lewat berbagai media. Sekarang ini saya sedang berkomunikasi dengan Bapak Ibu lewat media Zoom. Medianya Zoom. Oke. Handphone juga bisa kita dapat memakainya untuk menjadi media menyampaikan pesan. Apakah lewat telepon langsung atau lewat WA, video call, gitu ya Bapak Ibu ya. Secara sendiri-sendiri atau secara dalam jumlah yang banyak. Itu juga media itu Bapak. Televisi yang setiap hari kita nonton berita Bapak Ibu. Itu juga sarana untuk menyampaikan informasi sebenarnya. Bahkan iklan yang kita tonton di televisi Bapak Ibu. Atau spanduk-spanduk yang kita lihat di kota-kota di mana kita tinggal berada. Itu juga bagian dari media untuk menyampaikan sebuah informasi kepada orang lain. Bahkan baju, warna baju, dan model baju tertentu. Bisa juga menjadi media alat kita untuk berkomunikasi. Contoh, anak SD pakai baju merah putih. Merah putih itu juga menjadi media untuk menyampaikan informasi ke orang lain. Oh, ini untuk anak ini masih kelas SD. Lalu nanti kita akan melihat anak yang pakai baju seragam putih dan biru. Maka di situ dapat kita memahami dan juga menangkap pesannya apa. Oh, berarti ini bukan anak SD lagi nih, tapi anak SMA. Demikian juga dengan pakaian baju ya putih dan abu, abu oleh anak SMA. Itu juga bagian dari media menyampaikan pesan kepada orang lain bahwa orang ini mengidentifikasi dirinya ya sesuai dengan pakaiannya. Itu contoh. Tapi nanti kita banyak bahas dalam waktu topik yang lain. Nah, komunikasi itu diberikan pemahaman yang agak berbeda dengan berbagai para pakar komunikasi. Salah satunya misalkan menurut Rogers, komunikasi itulah proses. Artinya proses itu Bapak Ibu. Suatu pesan yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu, itu butuh waktu untuk Bapak Ibu memahami dan mengerti. Walaupun hitungan waktu itu mungkin berbeda bagi setiap kita. Ada yang cepat, tapi ada yang alon-alon tapi pasti. Ya, makanya dikatakan di sini, komunikasi itu adalah proses. Ditambah lagi, dengan adanya media yang harus kita pakai atau sarana untuk menyampaikan sebuah pesan itu, membuktikan bahwa dalam berkomunikasi itu memang ada proses, ada waktu.
Memang di zaman perkembangan teknologi informasi yang begitu masif sekarang, proses penyampaian sebuah informasi itu ya sangat begitu cepat di zaman sekarang. Lewat penggunaan teknologi informasi yang begitu luar biasa. Ya, peristiwa demonstrasi misalkan yang terjadi di luar negeri, hari ini langsung bisa tahu karena melalui YouTube. Kan gitu. Nah, tapi artinya begini, dulu memang sebelum kemajuan teknologi seperti sekarang, sebuah pesan itu disampaikan itu butuh waktu yang lama. Tapi kalau sekarang, peristiwa itu terjadi di detik hari itu juga sudah langsung meluncur kepada semua orang di dunia ini tentang sebuah peristiwa itu langsung dipahami, langsung dilihat oleh orang lain. Jadi ada perubahan. Ya, penyampaian informasi itu hari-hari ini makin lebih masif dan juga makin lebih cepat. Nah, di dalam komunikasi itu bukan hanya ada proses, tapi juga ada ide, ada gagasan, ada pemikiran, ada pesan penting yang mau disampaikan. Ya, maka Bapak Ibu, kalau kita sebagai hamba Tuhan, ya jangan hanya sekedar kita menyampaikan firman Tuhan tanpa ada pesan, ide, tujuan yang mau kita sampaikan. Itu sia-sia tuh. Jadi pastikan dulu pesan firman Tuhan yang mau kita sampaikan kepada jemaat itu apa sih? Supaya ya waktu kita sampaikan itu kepada jemaat, ya pesan yang kita tangkap, tujuan yang kita tangkap, ajaran yang kita tangkap dari Tuhan itu juga tidak berkurang kita sampaikan kepada orang lain. Dan Rogers juga mengingatkan di sini bahwa komunikasi itu biasanya bersumber bisa juga dari satu orang kepada orang lain bahkan kepada banyak orang. Bisa juga sumber komunikasi itu bersumber dari banyak orang untuk kepada orang-orang tertentu itu bisa. Ya. Dan harus jelas di dalam komunikasi itu apa target yang mau kita capai. Apakah supaya orang itu mengubah pola pikirnya yang bengkok? Itu harus tercapai. Atau mungkin kita mengharapkan orang itu mengubah perilakunya. Kalau kita bicara dalam konteks firman Tuhan, totalitas perubahan yang mau kita harapkan waktu kita berkomunikasi, waktu kita menyampaikan firman Tuhan kepada orang adalah totalitas perubahan hidup. Mulai dari hati, pikiran, perasaan, tindakan, dan perbuatan orang yang kita layani tentunya. Ya, nah itu komunikasi menurut Rogers. Yang kedua, komunikasi menurut Joseph adalah suatu pengiriman pesan dari seseorang kepada orang lain atau kelompok lain supaya kita mendapatkan umpan balik atau respon. Ya, itu menurut Joseph. Jadi komunikasi itu dimulai dari satu orang menyampaikan dulu apa yang ada di apa yang pesan apa yang disampaikan kepada orang itu sehingga harapan si komunikator orang yang menyampaikan pesan ini ya si komunikan atau orang yang mendengarkannya bisa tercapai. Kalau harapannya itu supaya totalitas di dunia berubah, sampaikanlah pesan firman Tuhan itu dengan detail, dengan jelas, dengan lengkap, dalam dan komprehensif. Tapi kalau misalkan, eh, kalau kita yang mau kita harapkan sebenarnya mungkin tidak berupa totalitas aspek kehidupan orang itu yang berubah, berbalik ya dari pesan yang kita sampaikan. Contoh konkretnya apa? Waktu saya menjadi seorang sales, saya pernah jadi sales Bapak Ibu 3 tahun. Ya, kalau Pak Nur itu masih keren, salesnya jualan barang mewah, harganya ratusan juta. Kalau saya Bapak Ibu salesnya ngeri-ngeri sedap, karena jualannya panci, ya, panci, sendok, kuali, itu jualan saya waktu 2 tahun dulu jadi sales. Nah, saya waktu itu diajari oleh manajer saya begini, Ton, ya, uh, dan saya jadi ingat Bapak Ibu, waktu saya jualan panci, sendok, dan kuali itu harus pakai dasi. Awal saya agak menolak sebenarnya. Apa relevansinya dasi dengan jualan sendok, garpu, dan kuali? Saya berpikir ini penghinaan. Kalau saya jualan mobil seperti Pak Nur, pakai dasi, oke lah. Ya kan gitu ya. Mungkin bisa meyakinkan orang. Tapi manajer saya bilang, enggak, kamu harus pakai harus pakai
Dasi, untung nggak dia bilang pakai jas atau pakai toga Bapak Ibu. Hanya sebatas pakai dasi. Itu pun harus dengan panjang. Itu susah menerimanya. Begini, kamu tahu nggak tuh? Orang waktu melihat penampilan kita saja, Ton, ya, belum lihat kualitas panjang kita jual, itu bisa jadi terjual itu barangnya. Saya pikir-pikir, saya mau coba dulu. Saya coba benar Bapak Ibu. Waktu saya besoknya begitu ya, saya jualan hari kedua Bapak Ibu. Saya komplit pakai dasi, lengan panjang Bapak Ibu, necis lah. Kayak seperti lagi mau, seperti seorang direktur lah kira-kira begitu. Lalu saya dekatin ibu-ibu di pasar-pasar Bapak Ibu. Ini jalan panci ceritanya, sama sendok double dengan kuali. Ya, benar kata manajer saya. Ya, saya belum tawarin, sudah ada ibu-ibu langsung nanya, jualan apa gitu. Ya, hanya karena penampilan. Jadi, maksud saya begini Bapak Ibu. Kadangkala kalau pesan yang kita maksud itu sampai ke orang lain hanya sebatas supaya orang itu tertarik ya dengan produk atau barang yang kita jual, ya, maka perlu juga aspek-aspek lain yang kita harus perlengkapi dan kita harus pakai. Termasuk tadi aspek apa? Penampilan menjadi penting. Agak berbeda kalau kita menyampaikan firman Tuhan. Bedanya di mana? Bukan hanya penampilan seorang hamba Tuhan ya karena apa dia pakai dasi, pakai jas, pakai itu, enggak cukup. Tapi totalitas hidup. Hatinya, pikirannya, perasaannya, tindakannya, perbuatannya. Kalau dia sudah berumah tangga, rumah tangganya harus beres. Kalau sudah komplit di situ kita waktu berkhotbah, melayani orang lain, maka Tuhan akan powerful memberkati kita menjadi saksi yang efektif bagi orang-orang yang kita layani. Menurut Bernard, bahwa komunikasi itu adalah transmisi, yaitu pengiriman satu informasi dari satu orang kepada lebih lebih dari satu orang atau banyak kelompok atau banyak komunitas. Dan itu bisa berupa gagasan, pemikiran, ya, atau juga di dalam berkomunikasi itu bisa juga kita menyampaikan apa yang ada dalam menyampaikan apa yang kita rasakan. Contoh, waktu kita sedang lagi tersinggung, seringkali juga kita mengekspresikan itu ya kepada orang lain dengan cara apa? Mulai suara kita agak keras. Jadi emosi, perasaan, ketersinggungan itu bisa juga ditransmisikan atau dikomunikasikan kepada orang lain. Tandanya dari dengan intonasi yang keras, ya. Dan juga apa? Di dalam berkomunikasi itu Bapak Ibu, harus juga perlu kita punya skill atau keterampilan. Contoh, ya, kalau kita sedang berkomunikasi dengan seorang pejabat, tentu kita harus mengatur betul. Ya, kita harus memilah-milih kalimat yang efektif, ya, juga benar dan produktif. Karena bagi kita ketemu pejabat nggak bisa berjam-jam. Maka harus kita atur sedemikian rupa. Pesan saya ini, cara mengkomunikasikannya begini. Maka disitulah dalam berkomunikasi perlu kita punya keterampilan atau ya lihat. Bahkan Bapak Ibu dalam menyampaikan sebuah pesan dalam berkomunikasi itu kita juga boleh memakai simbol. Apakah itu berupa kata-kata, gambar, figur, dan lain sebagainya. Contoh, waktu Bapak Ibu mengajar sekolah minggu, ya supaya efektif khotbah firman Tuhan yang akan Bapak Ibu sampaikan kepada anak-anak sekolah minggu. Jangan hanya memakai kata-kata. Kalau hanya memakai kata-kata, anak sekolah minggu hanya mau tertarik dengar itu sekitar 5 sampai 10 menit. Setelah masuk di menit kemudian udah nggak konsentrasi mereka. Maka seorang guru sekolah minggu harus juga bisa memakai gambar, ya, memakai gambar menjadi alat untuk menyampaikan firman Tuhan kepada anak-anak sekolah minggu. Dan di situ butuh proses. Kita harus beli bahan alatnya, perlengkapannya, kita harus desain gambar-gambar yang mau kita taruh di kertas itu, ya.
Tapi intinya adalah semuanya itu dalam rangka supaya setiap informasi, gagasan, pemikiran itu bisa sampai dengan efektif dan produktif kepada orang yang kita layani. Nah itu seputar tentang komunikasi. Tapi saya mau singgung dulu begini. Jangan lupa juga kita. Apa yang disampaikan oleh para ahli komunikator ini. Ini juga sudah banyak dilakukan dan dipraktikkan oleh Tuhan Yesus. Saya ambil contoh. Waktu Tuhan Yesus berhadapan dengan orang-orang yang memiliki latar belakang pekerjaan sebagai petani, Tuhan Yesus banyak memakai simbol atau figur dan istilah-istilah pertanian waktu dia berhadapan-hadapan dengan para petani. Disitulah muncul istilah dalam Injil Matius dengan istilah gandum dan ilalang. Contoh yang lain, engkau menabur banyak, engkau menuai banyak. Kita menabur sedikit, maka pasti tuaian kita, panen kita sedikit. Nah hebatnya, Tuhan Yesus sudah jauh lebih dulu memakai, mempergunakan apa yang disampaikan oleh para pakar komunikasi ini di dalam pelayanannya selama hidup di dunia. Dan itu kita bisa banyak menemukan di Alkitab. Maka artinya apa? Sebenarnya Tuhan kita Yesus itu juga adalah seorang ahli komunikator yang handal, yang luar biasa, dan tidak ada duanya di dunia ini. Kalau orang mengatakan Soekarno itu adalah seorang komunikator ulung, belum ada apa-apanya dibanding Tuhan Yesus. Masih terlalu kecil Soekarno. Atau siapapun ya yang ada di dunia ini. Oke? Nah, kita lebih lanjut lagi melihat apa yang dimaksud dengan konflik komunikasi. Artinya apa? Kenapa sih komunikasi itu bisa menciptakan masalah baru? Padahal alat yang kita pakai untuk menyelesaikan konflik itu adalah komunikasi. Tapi kenapa justru komunikasi itu menjadi biang kerok besarnya masalah yang kita hadapi? Untuk itu mari kita lihat Bapak Ibu, apa yang dimaksud dengan konflik komunikasi. Dalam bahasa Latin, konflik komunikasi itu memakai istilah configure, artinya saling memukul, tapi dalam bentuk perkataan, dalam bentuk bahasa. Contohnya apa? Maki-maki orang. Ya, maki-maki orang. Atau mengubah nama orang yang kita tidak suka itu menjadi nama-nama hewan-hewan yang ada di kebun binatang Bandung. Kita ubah nama orang itu menjadi nama-nama orang, menjadi nama orang yang sedang berkonflik dengan kita. Yang namanya Markus kita ubah namanya menjadi B2. Nama Yohanes kita ubah namanya menjadi B1. Nah itu bagian daripada apa? Memukul lewat komunikasi kalimat verbal. Ya, tentu seringkali juga memang ini bisa ditindaklanjuti dengan ya konflik secara fisik. Ya artinya apa? Memukul orang itu secara fisik. Tapi sebenarnya ada banyak orang memukul lawan bicaranya karena dia tidak suka dengan memakai bahasa atau komunikasi verbal Bapak Ibu. Dengan mengubah nama orang itu dengan nama-nama kebun binatang. Atau juga dengan misalkan mengumpat, mengancam. Ya, nah kalau kata-kata yang seperti ini subur, ya gampang keluar dari mulut kita. Udah pasti. Siapa sih ya orang yang namanya sudah baik diganti menjadi berdua? Pasti marah. Nggak usah jauh-jauh Bapak Ibu. Ya, saya lahir di kampung. Saking tempat saya itu kampungannya luar biasa. Belum ada listrik pada zaman itu di kampung saya. Jadi kalau sudah jam 6, udah gelap gulita lah itu. Nggak bisa ngapa-ngapain. Jarak antara rumah satu dengan rumah tetangga yang lain cukup jauh Bapak. Ya. Sehingga kadang-kadang kalau orang Batak itu, intonasi suaranya rata-rata, dominan.
Itu harus keras. Itu ada latar belakang bawaan dari kampung sebenarnya. Ya, karena kebiasaan di kampung itu jarak antara satu dengan rumah satu dan yang lain kan jauh, sehingga harus pakai volume yang kencang gitu, baru kedengaran tuh. Nih, Bapak Ibu dikasih oleh Kristus. Ya, kebiasaan itu kan ke bawah seumur hidup. Walaupun ya di dalam setiap diri dari orang per orang ada bisa perubahan. Ya, yang saya alami Bapak Ibu, setelah saya bertobat kepada Kristus, ya, salah satu yang paling banyak berubah dari saya itulah pola komunikasi, terutama masalah intonasi. Ini saya banyak berubah. Maka kalau saya dengar sekarang ini Bapak Ibu ya, orang suaranya keras, itu kuping saya udah terganggu banget. Itu baru intonasi keras tuh. Udah terganggu banget. Ya. Kenapa? Karena ada perubahan. Rupanya sebuah pesan itu tidak harus dengan suara yang keras. Tidak harus. Bisa juga dengan suara yang lembut. Ditambah lagi dengan saya punya istri orang Jawa. Makin komplit sudah. Mau tidak mau suka atau tidak suka, saya dipaksa untuk cepat mengubah intonasi komunikasi saya. Harus lebih lemah lembut. Jadi, Bapak Ibu, maksud saya di sini begini. Intonasi saja. Ya, volume suara itu bisa menjadi pemicu lahirnya konflik. Padahal baru sebatas intonasi atau volume suara. Itu bisa memicu, melahirkan konflik baru. Bagi kita yang sudah berkeluarga, itu seringkali terjadi. Sehingga yang masalahnya tadi A, bertambah-tambah menjadi Z, Bapak Ibu. Padahal hanya masalah intonasi aja. Nah, secara ilmu sosiologis, konflik itu diartikan suatu proses sosial antara dua orang atau lebih, di mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak yang lain dan bahkan seringkali dengan cara menghancurkan. Intinya begini Bapak Ibu, konflik komunikasi itu pasti terjadi karena minimal ada dua orang. Sekali lagi. Konflik komunikasi itu terjadi karena minimal ada dua yang tidak sepaham, tidak sepemikiran, atau tidak juga sama-sama memahami kalimat yang dipakai, atau juga tidak sama-sama memakai intonasi volume suara yang sama. Maka kalau saya memediasi sebuah keluarga yang sedang berkonflik tajam, di awal langsung saya katakan kepada mereka, Bapak Ibu, yang pertama harus saya katakan, munculnya konflik Bapak Ibu ini pasti tidak hanya karena satu orang. Artinya saya katakan, munculnya masalah Bapak Ibu ini tidak hanya karena kesalahan suami toh, tidak. Pasti ada salahnya ibu juga, saya bilang. Mulai ya, tapi kan Pak tadi Pak Pendeta awal mulanya kan istri saya. Nah, waktu Bapak bilang awal mula istri Bapak, di situ Bapak sudah menjadi sumber konflik. Di situ Bapak sudah jadi sumber konflik. Nah, ibu-ibu juga nggak mau kalah. Walau Pak Pendeta, saya sudah mengerjakan bagian saya, tanggung jawab saya sebagai seorang istri. Tapi suami, di mata suami tidak ada yang benar. Nah, apa yang ibu katakan tadi bahwa ibu juga sudah menjadi sumber konflik. Jadi intinya, masalah yang terjadi dalam rumah tangga ini adalah diakibatkan oleh bapak ibu sendiri menjadi sumber masalah, menjadi sumber konflik dalam rumah tangga. Hanya yang membedakan itu adalah presentasi keterlibatan. Di situ aja bedanya. Maksudnya gimana Pak tadi? Sumber konfliknya, presentasi sumber konfliknya di situ aja yang membedakan. Ada kadangkala si suami. Tapi
Ya, itu mungkin kontribusi suami hanya cuma 60%. Atau taruh 50%. Sebagai awal mula dari konflik itu. Istri, ya, mengembangkannya kemana-mana. Akhirnya kontribusi istri menjadi 50% juga. Menjadi melebarlah itu konflik. Maka Bapak Ibu, kalau kita mau menjadi mediator yang baik, menjadi juru bicara dalam menyelesaikan konflik konflik yang dialami oleh orang lain atau kelompok atau organisasi, jangan kita memposisikan satu yang benar, satunya pasti tidak benar. Itu pasti tidak ada titik temu perdamaian. Tapi posisikanlah mereka juga adalah orang yang berkontribusi penyebab lahirnya atau minimal berkembangnya konflik itu sendiri. Dua-duanya pasti terlibat. Memang manusia selalu punya kebiasaan untuk tidak mau bertanggung jawab atas kontribusi konflik yang dilakukannya. Manusia itu senang sekali membangun alibi atau alasan menyalahkan orang lain. Dan memang itu adalah produk jadi kejatuhan manusia ke dalam dosa. Mari kita lihat contoh kasus di Alkitab. Waktu Adam dan Hawa memakan buah terlarang itu lalu Tuhan memanggil mereka. Yang Tuhan panggil pertama adalah Adam. Lalu Tuhan bilang, Adam kenapa engkau makan buah itu? Bapak Ibu masih ingat apa jawaban Adam? Oh, eh, coba tuh. Tuhan tuntut keterbukaan kedewasaan Adam kan untuk mengakui kontribusi dia di dalam memakan buah terlarang itu yang memang kenyataannya ada. Yaitu apa? Dia mau menerima dan maka memakan. Jika ada itu berkontribusi. Tapi itu nggak lakukan ada. Dia lempar batu sembunyi tangan. Dia salahkan istrinya. Lalu Tuhan tanya Hawa, Hawa, kenapa engkau berikan buah itu kepada suami ini? Bapak Ibu pasti tahu apa jawaban dalam kejadian pasal 2 itu. Dan juga kejadian pasal 3. Oh, Tuhan, semua ini dikerjakan oleh ular ini. Tuh, lagi-lagi Hawa lempar batu sembunyi tangan. Sama. Waktu ular juga ditanyakan Tuhan. Ular juga nggak mau kalah. Tuhan, siksa. Kenapa mereka mau terpengaruh? Kenapa mereka mau saya bujuk? Kenapa mereka mau saya raih? Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Kristus. Kebiasaan buruk ini ditularkan oleh Adam dan Hawa kepada semua manusia di dunia ini. Itulah yang menjadi penyebab. Setiap kita mengalami konflik, kita lebih cenderung mempersalahkan orang lain. Lebih cenderung menyalahkan orang lain. Tapi tidak sadar, kita juga berkontribusi dalam setiap konflik dan masalah itu sendiri. Maka, sekali lagi Bapak Ibu, tidak akan pernah ada konflik kalau kita hanya seorang diri. Enggak ada itu. Minimal kita ada dua orang. Maka waktu kita sudah menikah, maka Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Kristus, kita harus siap-siap. Dalam menjalani pernikahan kita pasti akan ada konflik. Kalau ini sudah kita pahami dari awal, maka kita sudah siap siaga antara suami dan istri. Waktu menghadapi konflik itu, kita sepakat juga apa? Untuk menyelesaikan. Sama bagi saudara yang masih jomblo. Kalau saudara pernah diputusin oleh pacar, itu pasti salahnya bukan hanya pacar saudara. Itu pasti juga saudara ikut berkontribusi sebagai penyebab. Kenapa pacar saudara mutusin saudara? Apakah misalkan karena lelet, malas, dan segala macam. Apalagi kalau kita bicara di dalam dunia perusahaan, di dunia kerja, dunia pelayanan, kita akan berhadapan dengan banyak kepala, banyak wajah, karakter, sifat, budaya, pola pikir. Wow, semakin banyaknya orang yang kita hadapi, sebanyak itulah potensi konflik itu bisa terjadi. Hari ini Bapak Ibu, ada anak-anak muda
Misalkan di kota-kota besar, negara-negara maju seperti Jepang lah. Di sana banyak orang-orang muda nggak mau menikah. Padahal sukses secara karir dan juga secara pendidikan. Bahkan mereka menjadi ya pemimpin perusahaan ternama. Makanya Jepang mengalami kesulitan untuk mendapatkan regenerasi pertumbuhan penduduk. Maka di Jepang itu dibayarin orang kalau mau menikah, apalagi kalau punya anak. Di Korea juga terjadi hal yang sama. Ditanya, apa sih penyebabnya sehingga mereka tidak mau atau enggan untuk menikah? Salah satu masalahnya adalah alasannya karena mereka tidak mau menghadapi konflik. Karena mereka berpikir, kalau saya punya suami atau istri, itu berarti saya siap menghadapi banyak masalah. Ini kesalahan berpikir. Maka sekali lagi Bapak Ibu, konflik tidak akan pernah terjadi hanya seorang diri. Pasti minimal karena ada dua orang. Maka kalau kita mau menjadi mediator dalam menyelesaikan konflik orang, jangan berpihak ke kiri, ke kanan lebih. Posisikan mereka pada posisi sebenarnya. Artinya apa? Sama-sama orang berdosa. Sama-sama sumber daripada konflik itu. Lebih jauh lagi, kita akan melihat apa yang dimaksud dengan konflik komunikasi. Konflik komunikasi itu terjadi Bapak itu karena ada perbedaan bahasa. Masih ingat Bapak Ibu peristiwa penghancuran pembangunan Menara Babel yang dipimpin oleh Nimrod. Itu diawali karena apa? Perbedaan bahasa. Dan juga perbedaan makna dari setiap bahasa yang dipakai oleh Nimrod dan orang-orang di Babel pada waktu itu. Bayangin Bapak Ibu. Satu tukang yang sudah ada di lantai 50. Dia minta adukan semen supaya dikirim dari bawah. Tapi yang dikirim oleh keneknya apa? Martil. Menyebabkan terjadi kesimpang siuran komunikasi. Kesimpang siuran pemahaman. Akibatnya apa? Runtuh dan bahkan batal itu pembangunan Menara Babel. Seringkali ini juga terjadi di dalam kehidupan kita dalam rumah tangga, dalam pelayanan, dalam pekerjaan dan bisnis. Bahasa yang kita pakai, ya, itu tidak dipahami oleh lawan bicara kita atau komunikan. Ketika kita melayani Tuhan, kita kok berbusa-busa. Tapi bahasa yang kita pakai sulit dipahami, sulit dimengerti oleh jemaat. Maka apa yang terjadi Bapak Ibu? Jangan salahkan juga. Kalau waktu pas kita khotbah, itulah jam yang paling kondusif, jam yang paling aman dan terdamai untuk tidur. Itu bukan hanya karena kesalahan jemaat, tapi karena kita yang berkhotbah seringkali memakai bahasa yang tidak dipahami dan dimengerti oleh jemaat yang kita layani. Kadang-kadang kita sarjana teologi ini untuk menunjukkan bahwa kita ini sarjana teologi, master teologi, doktor teologi. Seringkali kita menjadikan bahasa menjadi alat untuk krenisasi. Maka kita pakai bahasa Ibrani, bahasa Yunani panjang kali lebar. Sehingga dengan demikian kita menganggap supaya jemaat ini bisa menyimpulkan saya ini seorang hamba Tuhan besar, pinter. Bapak Ibu, bahasa Ibrani dan Yunani itu bukan inti pesan. Itu alat komunikasi kok, sama seperti bahasa Indonesia. Inti daripada pesan kita adalah firman Tuhan yang mengubahkan dan menobatkan orang. Maka dengan demikian maksud begini, supaya tidak terjadi konflik komunikasi antara kita dengan orang lain, pastikan bahasa yang kita pakai mudah dipahami, mudah dimengerti, mudah dipraktekkan oleh orang lain. Itu. Jadi Bapak Ibu, semakin tinggi kita punya pengetahuan, pendidikan atau gelar, itu harus dibuktikan. Semakin mudahnya kita menjelaskan sesuatu itu kepada orang lain atau kepada jemaat dengan bahasa yang mudah mereka pahami, mudah mereka mengerti, mudah mereka memaknainya. Itulah kualitas bobot kepintaran seseorang.
Bukan karena banyaknya kata-kata yang istilah-istilah teologi, istilah-istilah bahasa Ibrani, Yunani yang dikeluarkan pada waktu itu. Bukan, bukan. Nggak usah jauh-jauh. Si Bapak Ibu pernah mengalami. Pernah dengar khotbah dari seorang pendeta besar. Gelarnya si abrak-abrak. Tapi justru jemaat tidur. Kenapa bisa terjadi? Karena dia ini tidak memahami bagaimana caranya mengubah suatu pesan dari dalam dirinya itu untuk mudah dipahami dan dimengerti orang lain. Maka Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu perhatikan, istilah-istilah yang sulit dalam Alkitab, saya berusaha mengubahkannya dalam bahasa yang sesederhana mungkin. Supaya Bapak Ibu mudah paham, sehingga Bapak Ibu mudah mempraktekkan, dan ujungnya Bapak Ibu juga mudah menjelaskan ke orang.